Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Sahabat Nusantara, pada kesempatan malam hari ini kami Wong Cirebon berkumpul di gedung X Bakorwil ya, atau gedung negara. Selarang Cirebon sering sebut itu gedung negara, yang konon sekarang akan berubah menjadi gedung kreatif center gitu ya. Nah, tema pada malam hari ini adalah karena memang ini musim hujan, kalau Sahabat Nusantara berada di sini itu kita sedang dikasih instrumen suara katak dan suara hujan. Maka tema perbincangan pada malam hari ini di Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau yang disingkat mesti Cirebon adalah Genangan Ide Wong Cirebon bersama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon. Di sebelah kanan saya ada Mas Edeng Samsul Ma'arif. Beliau adalah salah satu penyair di Cirebon. Karyanya cukup banyak, nanti sahabat bisa lihat jejak digitalnya siapa Edeng Samsul Ma'arif. Di sebelah kiri saya ini ada Mas Agus Gemblung. Nah, beliau juga salah satu perupa terbaik di Cirebon. Karya-karyanya banyak, terutama media kaca ya. Mas Agus Gemblung ini bereksperimen di seni rupa dalam bidang kaca ya. Tapi kanvas juga main. Mudah-mudahan bulan Maret nanti akan bikin pameran. Pameran bersama para perupa di wilayah 3 Cirebon. Di sebelah kiri Mas Agus Gemblung, ini ada Mas Dhani Mardhani. Beliau adalah salah satu politisi handal, politisi keren, politisi Cirebon yang cukup memiliki gagasan dan ide-ide kreatif. Sehingga aja malam hari ini kita hadirkan ngumpul, ngopi, dan diskusi tentang proses ide kreatif di Cirebon. Di sebelah Mas Dhani ini juga ada Mas Cepi Iriawan atau yang biasa disebut Cepi Oi. Mas Cepi Oi adalah salah satu musisi di balada di Cirebon. Karya-karyanya cukup banyak, penggemarnya juga banyak ya. Dari anak-anak sampai orang tua penggemarnya bikin Cepi Lover. Gitu. Ini berkumpul semua, yang beda dari kami ini cuma Mas Dhani kayaknya nih. Kami semua gondrong, Mas Dhani tidak gondrong, ya kan Mas Dhani? Hampir gondrong. Ya, terus 3 tahun lagi gondrong. Ya, kebetulan di usia muda beliau, Mas Dhani ini menjadi dipercaya memimpin partai di Cirebon, yaitu Partai Amanat Nasional ya. Mudah-mudahan bisa membawa pencerahan pada kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, karena yang berbeda malam hari ini adalah Mas Dhani, nanti Mas Dhani ini didaulat menjadi moderator. saya mewakili teman-teman dari seni pertunjukan, nanti saya ikut. Nanti Mas Dhani ini kebetulan sehari-harinya nyamar bekerja di DPRD, salah satu legislator di Kota Cirebon ya. Sudah 3 periode Mas Dhani, yang salah satu fungsi kerjanya adalah menangkap dan menampung aspirasi Wong Cirebon. Nah, ini orang-orang Cirebonnya sudah kumpul. Kita anggap sajalah saya mewakili dari seniman seni pertunjukan, Mas Edeng mewakili penyair, terus Mas Agus mewakili perupa, Mas Cepi mewakili musisi Cirebon. Jadi Kang Dhani ini bisa banyak bertanya kepada kami, yang mudah-mudahan dari obrolan ini bisa di tahun 2021 saya tahun aja lupa. Tahun 2021 ini ada sesuatu yang baik Cirebon dilakukan oleh kita semua di Cirebon. Nah, karena Mas Dhani moderator, kursinya beda, jadi bisa berubah. Luar biasa. Tempat slip. Wah, tongkat estafet diberikan kepada Mas Dhani ini sekarang. Jadi biasanya saya jadi moderator, cuman jadi moderator terus juga pengen juga ditanya. Jadi nanti Mas Dhani, silakan Mas Dhani, langsung saja.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Nusantara yang malam hari ini sangat luar biasa. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bung Deddy Kampleng, ya, kita tengah berada di gedung negara, ya, tentu dalam kepentingan untuk mendiskusikan banyak hal tentang kota Cirebon. Dan tentu saya dalam kapasitas sebagai representasi dari kepentingan masyarakat ingin mencoba mendengar langsung nih terkait dengan kota Cirebon. Sebagaimana tadi disampaikan, temanya adalah genangan ide tentang kota Cirebon. Ya, sebagaimana tadi Bung Deddy Kampleng mencoba untuk menyampaikan bahwa ini sebenarnya Quo Vadis kota Cirebon, ya, di tahun 2021 mendatangnya sekiranya apa yang terbaik untuk kota Cirebon. Nah, tentu saya juga ingin mendengarkan langsung, ya, dari para seniman yang begitu luar biasa hari ini. Ada Bung Deddy Kampleng, ada Bung Edeng. Luar biasa. Kalau politisi cara memanggilnya Bung. Kemudian juga ada kalau Mas Cepi. Mas Cepi. Panggilan nama panggungnya Mas Cepi. Mas Cepi Oi. Oh, Cepi Oi. Wah, luar biasa. Mas Ini Cepi studio Oi. saya. Oi. Oi juga. Seksi rohani. Ya, Cepi Fans Club lah. Fans Ya. Club. Terus kemudian di sebelah kiri saya juga ada Agus Mas Kemblung. Agus Kemblung. Wah, luar biasa hari ini. Ada beberapa yang tentu ingin kita diskusikan. Tapi mungkin sebelum kepada yang lain, ya, saya ingin mencoba menanyakan, ya, terkait dengan kota Cirebon itu. Menurut Bung Deddy Kampleng ini kira Cirebon itu seperti apa dan harusnya bagaimana gitu? Ya, kebetulan saya lahir di Cirebon kan, Ah. jadi Cirebon ini dahsyat. Tapi masa lalunya, masa lalunya keren. Masa lalunya keren. Kita Cirebon pernah diberi pemimpin yang luar biasa. Sebut saja beliau adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau banyak meninggalkan sesuatu yang baik untuk Cirebon. Namun kelihatannya fase itu kita belum lagi dikasih pemimpin, ya. Kelihatannya dalam pandangan saya belum dikasih pemimpin. Dari sisi sejarah kita cukup baik. Cirebon adalah sebuah negara dulunya kesultanan yang melahirkan peradaban. Terus dari alam kita punya laut, punya gunung. Nggak tahu sekarang berfungsi baik atau tidak, nanti pendapat teman-teman. Dari unsur kesenian, begitu kaya kita dengan seni masa lampau dan kekinian juga. Anak-anak sekarang ini saya melihat di era digital mereka bikin sebuah karya bentuk alternatif, pilihan baru. Tapi juga mayoritas memang sekarang di para penggiat seni ini bertahan dengan melestarikan saja. Jadi mereka misalnya ada penari topeng, itu banyak. Sini karena di Cirebon itu ada tari topeng. Jumlah keseniannya banyak. Kita punya angklung bungko, punya masres, beragam kesenian baik seni pertunjukan maupun seni rupa. Seni rupanya juga kita punya lukisan kaca. Yang saya kira itu hanya dimiliki Cirebon, ya Mas Agus, ya. Mungkin sebelum ke yang lain, ya Bung Deddy, Ya. kalau saya ngelihat ini kan intensitas, ya, pertunjukan kesenian di kota Cirebon itu kan belum maksimal. Ya. Ya kan, nih menurut Anda ini kira-kira daya dukung pemerintah sendiri seperti apa nih terhadap dunia seni di kota Cirebon? Ya, Terutama kalau- dari seni pertunjukan-pertunjukan. Ya. Kalau dari pemerintah ini dari tahun 90 ya kita berteriak. Kelihatannya juga teriakan kita dianggap sesuatu yang biasa, karena kalau sering berteriak itu teriakannya jadi biasa, tidak didengar gitu. Sampai hari ini kita tidak punya gedung yang representatif untuk pertunjukan. Namanya gedung kesenian, tapi fungsinya lebih banyak menjadi gedung kesunyian. Oh iya. Sunyi iya, ya, nggak ada aktivitas dan sebagainya. Ini karena memang gedungnya yang tidak representatif atau memang karena geliat seninya sendiri yang memang kurang. Ya, itu juga Faktornya itu. ditambah karena memang fasilitas peran pendukung tidak menunjang, menyebabkan beberapa seniman lebih cenderung berkarya di daerah-daerah lain. Oh, sebenarnya seniman kota Cirebon Banyak, luar biasa ya. banyak Cuman sekali. lebih eksis di tempat yang Di lain. tempat di daerah-daerah lain karena ada fasilitas dan ruang yang cukup mendukung untuk kami berkarya dibandingkan Cirebon. Tapi memang pada hari ini beberapa teman yang hari ini duduk bersama Mas Dhani ini memang bertahan di Cirebon. Sampai hari ini bertahan di Cirebon, ngakal-ngakalin lah. Iya.
kalaupun pemerintah tidak mampu memberikan lighting yang cukup baik, ya kita masih bisa pakai kaleng susu. Kaleng susu dikasih lampu, kasih sampul buku gitu. Kalau pemerintah tidak bisa menggelapkan sebuah gedung pertunjukan, kita akal-akalin gitu. Kalau beli kain hitam nggak bisa, ya kita masih pakai one tag untuk menggelapkan kain gitu. Jadi beberapa seniman terutama di sini pertunjukan masih harus bekerja keras, apalagi di teman-teman perupa sampai hari ini tidak ada galeri. Baik, saya coba ingin bergeser ke dunia seni rupa nih. Ya mungkin tadi di studio pertunjukan kita sudah dengar langsung, intinya support pemerintah baik dari penyediaan mungkin support lain dianggap masih belum maksimal. Ini terkait dengan seni rupa sendiri seperti apa nih Mas Agus? Oh ya, sudah menggenang berpuluh-puluh tahun lah. Ya. Saya pikir ya sudah menggenang gitu. Tidak pernah kalau air nggak pernah ngocor dengan baik lah gitu ya. Ya seperti Kamleng tadi bilang itu bahwa saya pikir sudah saatnya gitu ya. Kami tuh kayaknya udah terlalu sudah cukup kayaknya gitu ya untuk mengingatkan atau berteriak yang tadi bilang itu. Sampai kemarin pun kami masih berteriak gitu. Cuma intinya apa sih sebenarnya yang diperlukan dan kemudian peran pemerintah apa nih yang harus dilakukan? Saya pikir itu sangat bisa dilakukan. Kita tidak. Misalkan contohnya nih. Pinjamkan kami ruangan. Tidak usah besar lah. 5x5 atau 5x6 atau berapapun adanya gitu. Tapi dengan cukup representatif buat teman-teman memajangkan karyanya. Iya. Misalnya tidak membuat gedung yang percuma, misalnya di Sputpar itu mereka bikin sebuah gedung yang baru di halaman itu, tapi dindingnya kaca semua. Itu kan percuma juga. Kita kalau misalnya mau pameran itu kan kita harus lagi ada panel lagi, harus apalagi di atasnya tuh. Ya saya pikir nggak berguna lah. Saya pikir udah saatnya pemerintah itu kalau mau membuat sesuatu atau memang jadi sesuai dengan peruntukannya menurut saya. Terus kemudian seberapa banyak dan teman-teman yang bergantung di dunia seni rupa? Banyak sekali mas. Bahkan kita juga tadi kita juga sempat berpameran di beberapa kota di Jakarta, di Bandung, di Jogja. Teman-teman tetap bergerak itu. Coba ketika kita ingin maksudnya gini, kalau dunia seni itu kan saling mengikat, bikin jaringan gitu. Iya. Ketika mereka ingin ke Cirebon, kita nggak punya tempat. Betul nggak? Iya. Misalnya kita bisa pameran di Bandung, tapi teman-teman Bandung kita nggak bisa bawa mereka hadirkan ke sini ya. Itu yang jadinya membuat siklus atau lingkungan seni rupa di Cirebon itu jadi nggak terlalu berkembang. Ya, merasa lebih bisa berkembang di daerah yang lain. Ya, ini luar biasa tuh Kamleng ya. Ternyata ya. Dan saya pikir saya juga nggak tahu gitu apa mungkin maksudnya stakeholder itu tidak menganggap penting mungkin. Karena saya pikir kalau mereka menganggap itu sesuatu yang penting gitu ya dan mendengar kami, saya pikir kan mungkin setiap tahun atau apalah untuk penyusunan anggaran dan sebagainya mereka kan bisa mengusulkan. Padahal ya sebenarnya dunia seni itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berkaitan dengan visi pemerintah Kota Cirebon ya, yaitu sehati mewujudkan Kota Cirebon yang berdaya saing ya, berbasis pada seni, sejarah dan budaya. Ini sangat luar biasa. Artinya mestinya ya kawan-kawan para seniman ini mestinya memperoleh tempat yang sangat prioritas ya kan di dalam kaitan peternakan, pengembangan tapi mudah-mudahan Mas Agus nanti dengan apa yang sudah kita sama-sama suarakan nih melalui channel YouTube ini ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian didengar dan tahun 2021 ya terlepas dari kita dalam situasi COVID-19 ya mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi dan harapan teman-teman dari para pelaku seni rupa ini untuk menyelenggarakan pameran bisa di Kota Cirebon. Sebenarnya sih cukup banyak ruang untuk kemudian bisa kita sangat banyak. Baik, kita kembali lagi sebelah kanan nih sebelum kepada Mas Cepi ya, Mas Edeng nih. Ini
kalau bicara soal seni syair dan lain sebagainya, saya termasuk yang sangat menikmati dunia syair. Apalagi untuk seorang seperti saya, politisi, itu kan dalam kaitan kepentingan untuk menginfluencer seseorang, ya kan, tokoh masyarakat, itu kan butuh kata-kata yang sangat begitu luar biasa membius. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang lain saya ingin diberikan satu hasil karya Mas Adeng nih, untuk kemudian di kesempatan saya menyampaikan pandangan-pandangan saya terkait dengan kota Cirebon ini, mudah-mudahan bisa dinikmati oleh teman-teman. Nah, saya ingin juga mendengarkan nih, teman-teman. Nah, kemarin saya mendengar itu kan di RRI sendiri kan ada kegiatan puisi itu ya. Nah, ini keterlibatan Mas Adeng sendiri di program kemarin gimana? Apakah terlibat atau memang seperti apa nih kemarin? Ya, kemarin saya dilibatkan untuk jadi salah satu pembaca puisi. Salah satu ya, kalau nggak salah ya, saya juga ikut. Karena banyak. Iya, dapat kiriman tuh. Karena salah banyak. Ya kita semua ada lah ya. Semuanya ada ya. Mas Dani yang nggak ada waktu itu. Nah, kemudian Mas Ade, ini untuk pemerintah kota Cirebon, kalau saya sih ngeliat dengan adanya pertunjukan yang kemarin ya, saya termasuk yang cukup menikmati ya, dimana tidak hanya saja pelaku seni kemarin itu kan ya, aktif berpartisipasi dalam kegiatan itu, termasuk di dalamnya adalah ada wakil wali kota, pimpinan DPRD, ini sangat luar biasa sebenarnya. Nah, ini sebenarnya saya ingin memperoleh gambaran ya terkait dengan para pelaku seni yang di bidang syair ya, penyair itu yang dari penyair itu sendiri apa sih yang bisa dikontribusikan ya untuk kota Cirebon kira-kira? Pertama, mungkin saya ingin menyoroti satu hal tentang bagaimana cara membangun sebuah ekosistem. Di beberapa kota, misalnya ya, saya membaca Jogja, membaca Bandung, membaca Jakarta, membaca Lampung, termasuk membaca Surabaya, Bali juga. Ada sesuatu yang kemudian dikerjakan bersama dengan standarisasi tertentu, sehingga seniman apapun genrenya itu tidak melulu mempersoalkan jatah. Ini sebelum kita mengkritisi birokrasi ya. Artinya di tubuh pegiat seninya sendiri itu saya pikir perlu melakukan semacam reorientasi. Karena belasan tahun, mungkin puluhan tahun selama saya di Cirebon belum ada yang berubah. Artinya, misalnya yang saya bilang ekosistem itu, pergerakan hampir semua itu tidak menggunakan basis pikiran. Yang dimaksud, kalau ada yang bilang bahwa siapa bilang saya tidak punya pikiran, semua punya gitu. Iya. Tetapi yang dimaksud dengan basis pikiran itu adalah, misalnya ketika ditanya standar bekerjamu itu apa, standar kesastrawananmu apa, standar kesenirupaanmu apa, standar musikmu apa, standar teatermu itu apa, itu yang kemudian ketika bertemu satu sama lain bisa membicarakan banyak hal. Tetapi ketika itu tidak tercapai standarisasi pikiran itu, maka yang terjadi adalah iri-irian. Dia dapat jatah lebih banyak, dia lebih dekat kepada politisi, dia lebih dekat kepada wali kota misalnya. Itu yang kemudian membuat situasi menjadi tidak sehat gitu loh. Sementara kembali lagi, seniman itu bergiat untuk siapa sebenarnya? Untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapapun. Bahwa kemudian ada ruang atau ada bagian yang harus dikeluarkan oleh birokrasi, itu sudah semestinya gitu loh. Karena dari pusatnya pun sudah dianggarkan gitu loh. Nah, maksud saya di tingkat ininya belum selesai. Iya. Belum selesai, sehingga ketika bertemu kita mau membicarakan apa gitu loh. Karena di tingkat kitanya sendiri masih ada persoalan Di komunitas ya. Iya, di tingkat para pegiatnya sendiri misalnya.
Maksud saya begini, Jadi masih ada sekat ya antara bukan sekat sebenarnya. Standarisasi. Bukan sekat, standarisasi yang tetapi belum- ada semacam standarisasi yang perlu disepakati. antara seniman maksudnya. Ya, antar pelakunya itu. Pelaku Gitu. seniman. Artinya begini, misalnya saya bertemu dengan Kampleng dengan gagasan yang sudah bisa saya baca. Dalam obrolan banyak hal pun bisa ketemu, tetapi Iya, belum tentu dengan yang lain. Karena apa? Iya. Referensinya, pengalamannya, kemudian cara berpikirnya dan Jam seterusnya. terbangnya juga mungkin Nah, beda ya. inilah yang kemudian lebih banyak menumbuhkan kebaperan. Tapi Mas Edeng, saya mendengar ya, Ya. konon katanya kalau seniman dengan seniman tuh jarang kompak ya. Apa benar begitu? Emang kita nggak pernah tos-tosan. Iya. Iya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Sebenarnya kembali kepada yang tadi sebenarnya. Iya, iya. Karena saya beberapa waktu mengalami pergaulan di tempat lain misalnya. Iya. Ketika misalnya saya ke Kuningan saja, saya bisa bertemu, bisa ngobrol. Oh ini standarisasi mereka seperti ini gitu. Di Indramayu, di Majalengka, kemudian di beberapa tempat yang lain Atau gitu bisa Mas ketemu. Edeng. Saya bilang karena tadi kompak-kompakan gitu Iya, Mas. iya. Gitu. Misalnya kayak saya di sini pertunjukan, berbeda mungkin di penyair dan di seni rupa karena mereka bekerja sendiri. Biasanya kalau Mas Agus Gemblung nganu kaca ya dia sendiri. Iya. Mas Edeng bikin puisi ya dia sendiri ada komputer. Tapi kalau saya dengan Mas Cepi itu pasti memerlukan keterlibatan seniman. Iya. Dan kalau nggak kompak, nggak tos-tosan gitu, nggak jadi Mas. Oh iya. Nggak jadi. Artinya ada orang yang ya sudah saya bagiannya tukang lighting, mau kesetrum mau nggak urusan saya. Jadi mesti yang popularitasnya ada yang pemain lebih terkenal yang main gitu dibandingkan tukang yang orang diesel gitu. Tapi semua punya peranan dan saya kira kami ini salah besar kalau ada orang ngomong seniman nggak bisa diatur. Kalau kami nggak bisa diatur Mas Cepi itu bikin lagunya bisa 50 jam, bukan 5 menit. Gitu ya. Iya. Saya bikin pertunjukan juga nggak mungkin teman-teman saya mau semua karena Iya. kan harus diatur. Jadi seniman itu ya mereka yang kami ini ya orang yang tertib waktu, bisa bekerja sama, tapi dengan tadi ada kesepakatan yang harus dibangun dulu, standarisasi cara gagasan apa yang harus kita tawarkan. Misalnya dalam setiap pertunjukan itu yang terpenting adalah apa yang mau kita sampaikan terhadap masyarakat gitu. Nah, ketika masyarakatnya kitanya mau, masyarakatnya akhirnya dengan sendirinya juga bisa terlibat dalam secara emosi dan pemahaman terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Saya kira Mas Cepi juga di musik juga perlu tos-tosan dengan drummer. Kalau drummernya nggak bisa diatur, Iya, ada. semau sendiri, Cepi vokalnya ke A, terus gitarisnya ke C, kan nggak ketemu. Oh, Jadi iya. kita memang kerja. Tapi saya agak tertarik ini soal standarisasi ya. Ya. Iya. Mas Edeng ini mungkin biar sahabat Nusantara juga bisa memahami maksud, karena memang itu untuk menafsirkan bahasa-bahasa syair ini kadang-kadang tidak mudah ya. Iya kan yang dimaksud standarisasi Iya, supaya itu masih terjadi. minimal. Maksudnya gimana? Coba mau ingin diperdalam nih. Begini, ini terkait dengan misalnya apa di sastra, di seni pertunjukan, di seni rupa, di musik juga ada metodologi. Yang itu kalaupun belum punya bisa dipelajari di banyak buku, bisa dipelajari di banyak pertunjukan. Bikin pertunjukan yang bagus itu seperti apa, Iya. gitu kan? Kemudian bikin syair yang bagus itu seperti apa? Ada standar. Iya. Nah, hari ini itu sampai hari ini mohon maaf gitu. Saya pernah berpikir untuk memenggal sejarah Iya. dari golongan tua agar tidak Merecokin yang muda. merecokin yang muda gitu. Iya. Potong Nah, generasi. saya pernah berpikir seperti itu, tapi ternyata faktanya yang muda, yang tuanya sudah meninggal itu selama hidup ditiru dan sampai hari ini berlangsung. Jadi mulek masih itu aja gitu loh. Satu itu ya metodologi. Kemudian lagi-lagi yang disebut standar itu adalah bagaimana menjadikan segala sesuatu yang menjadi pilihannya itu bukan semata saya sering ketika pernah ikut musrenbang dan merasa sangat sedih Iya. sekaligus nista. Iya. Itu karena apa? Ada seniman yang kemudian sampai keluar kalimat tolonglah kami diperhatikan, kami dibantu. Oh iya. Wah. Gila itu, saya sampai keluar ruangan itu. Iya. Miskin sekali jadi Yang seniman. mestinya gitu kan. pelaku seni itu dapat apresiasi tanpa harus Apresiasi. diminta. tanpa ya. harus keluar kalimat semacam itu gitu loh. Ini kan tidak standar. Iya. Kalimat saja tidak standar, itu yang saya maksud gitu loh. Iya.
Jadi ada beberapa baik bahasa, baik sikap maupun proses berkaryanya itu kan bisa lah. Ada beberapa hari ini sudah terlalu banyak pertunjukan bagus, karya bagus yang bisa ditiru sebenarnya. Kenapa kemudian masih kekeh dengan cara-cara yang menurut saya tidak elegan gitu kan? Itu. Terus kemudian Mas Edeng ini seberapa jauh sih ketertarikan masyarakat Kota Cirebon ya, terutama yang terkait dengan Sastra. seni sastra ini? Masih seperti dulu, 30 tahun lalu yang saya kenal, belum berubah gitu. Termasuk hanya kalangan tertentu kah misalkan? Nah, ini 30 tahun tuh usianya berapa? Saya kan tidak SMA. Oke. Usianya berapa ya? Ya, jadi buka rahasia. Iya. Tapi kayak misalkan nih usia-usia milenial ya saat ini. Ya, usia milenial itu sudah mereka ada keterpenggalan sejarah. Yang namanya milenial itu kan ada dua hal ya. Pertama periodisasi usia tahun 80-an, kelahiran tahun 80-an Iya, sampai pokoknya kelahiran tahun 80-an 80-an sampai saat atas itu gitu milenial. kan. Iya. Itu kemudian ternyata itu juga menjadi watak. Yang 70 80 juga bisa meniru watak milenial ya, main TikTok lah apalah gitu. Itu sudah tidak peduli dengan apapun gitu lah. Artinya kembali lagi ternyata standar nilai juga berubah. Gitu lah. Yang tua belum tentu dewasa. Gitu. Mereka juga bisa meniru sebagaimana tindakan anak-anak gitu kan. Yang anak-anak belum tentu kekanak-kanakan. Belum mereka bahkan mungkin bisa lebih liar ininya, imajinasi dan dengan ekspresinya. Nah, untuk milenial terjadi karena mereka tidak punya sejarah TVRI misalnya gitu kan, dan wartel misalnya, itu mereka mengalihkan ekspresi kreatifnya lewat medsos ya. Lewat medsos. Jadi guru mereka medsos. Hari ini tidak ada yang bisa menjawab gurumu siapa. Angkatan saya masih bisa menyebut 1 atau 2 nama sebagai guru gitu. Hari ini tidak bisa. Nah, kemudian karena itu pula apa yang mereka sukai itulah gurunya. Baik Mas Edeng, saya kira itu sudah begitu luar biasa, panjang lebar ya bahas soal dunia sastra ya. Tadi mungkin Dedi Kampleng sendiri sudah menjelaskan tentang pertunjukan yang belum maksimal, terus kemudian juga di Indonesia lupa. Intinya secara keseluruhan keluhannya memang ya masuk mungkin kami dari bagian daripada unsur penyelenggara pemerintahan belum memberikan yang optimal kepada pelaku seni budaya. Nah, saya ingin bergeser nih ke Mas Cepi nih yang sudah begitu lama ya saya kenal ya. Dan saya kira untuk Kota Cirebon nggak siapa yang tidak kenal Mas Cepi. Dan saya kira seni musik ya mungkin seni yang paling menurut saya sampai hari ini sangat amat digandrungi bahkan oleh semua kalangan di berbagai macam genre musik dan lain sebagainya. Yang belum lahir saja sudah didengerin musik. Iya, bahkan yang belum lahir saja sudah nih dengerin musik. Nah ini Mas Cepi, kira-kira seberapa perkembangan dunia musik di Kota Cirebon nih? Iya, kalau saya pribadi ya, selama itu ada berkarya, orang akan bertahan. Dan khususnya saya di musik misalnya, saya pribadi kalau musik tidak jadi pilihan ya harus dipertanggungjawabkan. Jadi berkaitan dengan kedisiplinan segala macam itu saya pikir dengan sendirinya. Tadi saya dengar ada imajinasi, sering-sering berimajinasi aja itu, ya kreatif. Dan dari kreativitas itu saya pikir akan memberikan pertanyaan-pertanyaan banyak, akan memberikan jawaban dan solusi-solusi. Nah kalau ngomong perkembangan musik di Cirebon, saya pikir sekarang tambah maju ya. Sekarang ini kan jempol ya, belajar di jempol semua itu ada di. Iya, belajar musik itu bisa lewat YouTube. Begitu mudah kan, kalau dulu kan mungkin agak cukup kerepotan ya. Kalau sekarang bisa rekaman sendiri kan. Iya, walaupun bahkan di rumah saja bisa di rekaman. rumah ya. Dari perkembangan ini. Tapi setiap zaman saya pikir ada persoalan-persoalan dan mungkin akan ada jawaban-jawaban sendiri.
tapi kan ada keseimbangannya. Kalau saya pribadi, bagaimana caranya tetap berkarya, nggak buat lagu gitu. Jadi kalau ya karena banyak waktu juga ini sebetulnya, karena banyak waktu gitu. Mas Cepi, kalau dulu ya mungkin 10 tahun yang lalu itu kan yang namanya di kota Cirebon ya, misalkan kayak ada festival band segala macam itu kan sering dilakukan ya. Kok beberapa tahun terakhir tuh kelihatannya kok sudah itu. Iya, termasuk sudah jarang ya Sudah jarang. proses seperti itu. Tadi itu mungkin sudah berganti nih kan. Sekarang orang bisa berkarya, apalagi sekarang ada dunia itu YouTube ini kan. Iya. Dunia ini begitu cepatnya orang. Jadi dia punya lagu, dia punya karya bisa direkam langsung disebar. Itu ya. Itu lebih cepat gitu saya pikir. Untuk masyarakat kota Cirebon tuh biasanya genre apa yang paling diminati? Banyak ya, saya pikir setiap orang punya ini punya hobi sendiri ya. masing-masing ya. sendiri-sendiri. Kalau di lapangan sih kayaknya tarling kayaknya. Tarling, Karena kalau kita ke panggung hajatan tuh kan tarling gitu kan. tarling dangdut Cirebon dan itu tarling. masih ya. Lain ada reggae kan, Reggae ya. Karena saya meyakini setiap musik pasti ada surganya tersendiri bagi para pendengarnya gitu. Jadi kalau saya pikir setiap orang punya fan lah. Kalau tadi ngomong fan setiap orang minimal anak istri saya di rumah gitu. Iya. Paling itu saya kalau fan Ya ngomong kebetulan saya kan penikmat musik ya. Jadi ya saya rasanya kok musik apa aja enak aja. Nah Iya. sekarang gantian, saya nanya ke Mas Dani. Sekarang kita nanya ke Mas Dani, gantian ya Mas Dani. Dan nanti ingat, Iya. ya konon musik khususnya gitu. Ya, musik mungkin yang lain pun sama sendiri khususnya itu bisa jembatan katanya antara langit dan bumi. Iya. Antara rakyat dan wakil rakyat. Ya, yang bisa tinggal variabelnya tinggal diperluas saja itu. Iya. Ya karena makanya Saya nanya nih Mas Dani gantian. Oh, iya. Saya mau nanya. Tapi kursinya dioper nggak? Enggak. Ini Mas Dani kan bagian daripada tadi bilang bagian pemerintah, ya tak? Nah tadi Mas Dani nanya apa sih perhatian pemerintah? Nah, pertanyaan kami nih pemerintah nih kira-kira menurut Mas Dani nih ngerti enggak sih di Cirebon tuh ada seniman, ada kesenian gitu sampai tidak dibikinkan ruang-ruang untuk teman-teman berkarya. iya sebenarnya pasti pemerintah mengerti. Ngerti ya? Iya kan, bahkan ada satu SKPD yang menangani tentang Ya, seni senian. budaya ya. Tapi saya ragu, itu Mas. kan sekretarisnya sendiri itu kan seniman kan, Oh, begitu. iya. Bahkan budayawan kan. Oh iya, saya tahu. Tapi politik pun butuh seni kan. Jelas makanya kita hadirkan karena Nah ini kalau tidak mengerti seni nggak mungkin jadi. maksudnya tuh kenapa sampai hari ini Cirebon nggak punya galeri, Iya. Cirebon nggak punya gedung Sebenarnya pertunjukan. bukan nggak punya, tapi belum punya. Oh, belum itu punya. artinya bahwa Masih ada insya Allah harapan. Ada harapan. untuk Memang kalau apa? politisi kerjanya bikin memberi harapan. Iya, Seperti jadi vaksin ya. Harapan. Jadi gini Mas Kampleng, terus Mas Cepi, Mas Agus, Mas Edeng ya. Tentu apa yang tadi menjadi suara teman-teman para seniman ini menjadi catatan penting untuk kita yang tidak hanya sekedar untuk kemudian kami dengar, kita ekspos ke Ya. khalayak, ya. Tapi ini tentu menjadi prioritas untuk kemudian kita pikirkan. Ya. Bagaimana kemudian menangani geliat dunia pertunjukan para pelaku seni kota Cirebon semakin luar biasa ya. Terus kemudian juga kalau istilahnya kalau seni rupa tuh apa tadi? Galeri. Galeri untuk kemudian diadakan, terus kemudian pameran-pameran, ya kan? Artinya ya kita pamerkan nggak hanya sekedar produk UMKM ya, juga, produk seni juga harus kita pamerkan. Ya. Meski ada Nanti akan juga coba produk kita seni dorong. yang standarnya UMKM. Itu Sebenarnya kan Standarnya UMKM. tadi malam ya Iya. kita sempat ngobrol sama Mas Kampleng juga. Kita ketemu sama anak-anak muda. Ya, Ya. muda. Itu agak miris dan sebenarnya agak sedih juga gitu. Jadi mereka orang Cirebon membuat sebuah komunitas namanya komunitas alternatif, Ruang alternatif. ruang alternatif. Mereka juga kebetulan bergerak kebanyakan dari seni rupa. Nah dia punya jejaring dan belajar di Iya. Jakarta ya, di Ya, satu internasional komunitas, lah ya. salah sebuah komunitas seni rupa di Jakarta. Kemudian mungkin karena Iya. si komunitas serupa di Jakarta itu tidak punya link ke Cirebon Ya. atau kita yang tidak ada, jadi akhirnya dia berilah tuh linknya yang di
Jatiwangi, Iya, di Majalengka, Iya. dan mereka besok mau berangkat ke sana untuk memamerkan video mapping. Ada Di sana. Wah, kita kaget kenapa nggak di sini gitu kan ya? Iya. Gitu kan? Nah, dia juga maksudnya ya karena dia taunya ke sana gitu. Nah, maksudnya itu ada teman-teman kita, anak-anak muda di bawah kita tuh mereka juga bergerak tapi mungkin kebingungan di sini harus gimana gitu. Wah, mungkin ini menjadi catatan pemerintah Kota Cirebon ya, terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Karena pelaku seni budaya ini kan adalah merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang kepariwisataan. Iya. Saya kira ini adalah merupakan potensi yang bisa bisa dieksplor, bisa kemudian juga dikembangkan yang untuk menjadi daya tarik bagi pemerintah Kota Cirebon, pemerintah Kota Cirebon untuk kemudian ditawarkan, ya kan gitu ya. Bahkan dulu itu ya, Kota Cirebon ini kan sempat mau dinobatkan sebagai kota pusaka oleh Kementerian Pariwisata. Namun sampai hari ini saya tidak mengerti kenapa ini bisa sampai memang tidak. ada juga Mas Dani. Saya juga berkali-kali dengan teman-teman ini lebih cenderung misalnya ketika ada diskusi, ada obrolan antara seniman dengan teman-teman birokrasi gitu ya. Yang ada itu kayak tadi yang Mas Edeng bilang, ada keluhan saja. Keluhan seniman tentang perhatian. Itu saya perhatikan dari tahun 80. Saya mengamati itu dulu ada gedung pemuda yang disulap menjadi gedung pertunjukan di Lawang Gada. Dan lain sebagainya, itu selalu keluhannya seperti itu. Akhirnya juga beberapa teman merasa sudah apatis terhadap pemerintah. Udahlah, dia mau ada mau enggak. Semisal kita pakai gedung ini izinnya ke siapa kita nggak pernah tahu, pakai aja. Gitu. Dengan saya kira ini cukup mahal ya. Kalau saja ini dibangun untuk teman-teman yang hari ini belum punya rumah, sangat berterima kasih kepada pemerintah, ya kan? Misalnya seperti itu. Nah, jadi saya kira diskusi malam hari ini adalah karena memang kita ini ada genangan ide di tengah pandemi dengan dan sebagainya. Saya kira nanti Mas Dhani mungkin juga bisa menyampaikan ke teman-teman Mas Dhani bahwa bagi kami bukan saja para seniman, orang Cirebon, bahwa ide dan gagasan itu sangat diperlukan. Maka biasanya dalam sebuah pertarungan politik misalnya atau kepala daerah itu kan yang ditaruhkan idenya dulu. Iya, Gagasannya dulu. Nah, itu juga saya pikir harus dipahami secara baik oleh teman-teman birokrat. Mereka tidak sekedar datang absen terus menerima upah atau ngutak-ngatik anggaran, dan saya kira peristiwa seperti itu masyarakat Cirebon dari tukang beca sampai Pak RW, RT itu perilaku teman-teman seperti itu kita bisa paham, tahu gitu, dan bahkan geli gitu. Berkali-kali kita geli menyaksikan peristiwa-peristiwa yang di luar panggung itu, ini orang apaan sih gitu. Ini nggak ngerti ya bahwa tukang beca ini kalau lewat ada genangan air ini cukup merepotkan gitu. Masa ngurusin air saja sudah berpuluh-puluh tahun, ini nggak pernah selesai. Misalnya lagi trotoar yang nggak pernah selesai, kemacetan yang tidak pernah selesai. Kemacetan menjadi standarisasi, bahkan yang saya dengar kemacetan itu menjadi standarisasi sebuah kota yang berkembang. Kalau kota berkembang itu harus macet. Jadi itu juga saya kira di mana sih cara mereka memberikan ide gagasan, dan masyarakat Cirebon saya perhatikan nggak banyak nuntut. Kalau nuntut tiap hari itu gedungnya kantornya Mas Dhani itu didatangin orang gitu, nggak terlalu banyak nuntut. Gitu. Artinya kami bisa nyari makan sendiri, pemerintah mau peduli atau tidak. Masyarakat yang tabah. Tabah, nggak diurus sama pemerintahnya, patuh, bayar pajak. Ya kan, bayar pajak kan. Ya, mungkin saya ingin Ya. kembali sedikit terkait dengan Genangan. Sebelum masuk ke genangan Ya. Saya ingin mencoba untuk menjelaskan dan sekaligus menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah Kota Cirebon bersama DPRD itu telah menyusun peraturan daerah ya yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Nah, salah satunya adalah melakukan pemisahan antara OPD yang semula Dispora Bunpan, Dinas Pemuda Olahraga, ya kan, Pariwisata dan Budaya. Ya. Nah, sekarang kita pisah nih, Oke. ya kan? Jadi pemuda olahraga, pariwisata dan budaya. Gitu ya.
budaya. Nah ini ya target salah satunya nih Mas Agus, mudah-mudahan dengan sudah dipisahkannya kedua SKP OPD ini, mudah-mudahan pemerintah Kota Cirebon lebih fokus nih. Fokus, harusnya. Nah, Tapi yang maksudnya karena urusannya Iya. lebih sedikit ya kan. Sama. Nah, tapi yang lebih berbahaya itu Sama. misalnya adalah di ruang ada apa ya, misalnya kepala bidang kebudayaan atau kepala dinas kebudayaan gitu. Memaknai tentang budaya dan kebudayaan saja nggak ngerti, Mas. Nah, ini makanya. Ini problem sebetulnya Iya, iya. bagi saya. Jadi kalau saya melihatnya bukan pemerintah itu nggak punya anggaran. Iya. Saya tidak melihat itu. Yang saya lihat adalah persoalan kecerdasan. Iya. Jadi kalau sampai hari ini kita tidak punya gedung kesenian yang bagus, jalanan yang baik, galeri, tempat pertunjukan musik yang baik, ruang sastra yang baik, karena mereka tidak cerdas. Tidak cerdas. Standarisasi kepala dinas. Iya, tidak ada standarisasi kepala dinas. yang lebih tepat itu pemadam kebakaran itu banyak tuh makanya untuk Jadi menjadi gini Mas kepala dinas. Kampleng, Iya, alhamdulillah. iya, iya. Sebelum kita melanjutkan ke sesi soal genangan ide-ide Iya, nih, iya. ya kebetulan juga sudah hadir bersama kita ada ini Mas Jenal nih, Mana? pengusaha Wah. muda Kota Cirebon nih, Wah. luar biasa, seorang pengusaha muda yang sukses, alhamdulillah. Ya. Ya, terus kemudian beliau adalah suami dari Ibu Afiati. Oke, ketua DPRD. ketua DPRD. Cirebon. Ya, ya. Luar biasa. Selamat datang nih, Pak. Nah, ini saya kenalkan terlebih dahulu Pak Jenal, ini Mas Agus Gemblung. Ya, walaupun berat badannya tidak seberat saya dulu. Tapi masih kategorinya PSK. PSK, Apa apa tuh? tuh? Pria 100 kilo. Itu saya udah malas untuk timbang badan. Jadi saya nggak tahu. Karena nggak percaya sama Imam Badan. Ah, iya. Tapi luar biasa seberapapun berat badannya, yang paling penting karya-karya yang Karyanya berat, yang penting karyanya juga berat. Dan apapun komentarnya, jawabannya sudah ada di kaos. Iya. Apa tuh komentarnya? Komentarnya apa nih? Apapun komentarnya, jawabannya itu. Iya. Jadi Pak Jenal, kita sedang diskusi banyak nih. Apa tuh? Ya, mendengarkan tentang ya kalau kesah para pelaku seniman yang mungkin belum memperoleh apresiasi yang apa namanya memadai lah, terutama mungkin dari kami sebagai pemerintah kota, unsur pemerintah penyelenggara pemerintahan Kota Cirebon. Tapi ini adalah merupakan aspirasi yang begitu luar biasa ya. Dan mudah-mudahan ini bisa tersuarakan oleh kawan-kawan teman apa namanya para seniman. Nah, Mas Kampleng ini adalah seorang pelaku seni di bidang pagelaran. Jadi kalau mau bikin pertunjukan ya beliau lah. Saya termasuk yang pernah menikmati dulu itu Simfoni Tarling. Wah. Oh, nonton di Iya, Jakarta. nonton di Jakarta ya. Saya juga sampai begitu luar biasa ya. Ternyata seni Tarling dikemas ya menjadi sebuah penyajian yang begitu modern. Dengan tiket yang mahal ya. Dengan tiket yang alhamdulillah luar biasa mahal. Kayaknya sih lah kalau dijual di Cirebon sih kayaknya sih Dipaju. yang beli cuma kepala dinas. Kepala dinas juga nggak beli, Pak. Nggak mampu. Nah, iya jadi kita banyak mendiskusikan tentang tadi ya mudah-mudahan ke depan ya seni rupa di Kota Cirebon bisa akan kelihatan nampak. Jadi kalau kita bicara seni rupa ini Mas Agus, Ya. tahunya itu ya pelukis yang berada di sekitar apa namanya tuh? Sukarela. Sukarela. Apa yang dimaksud itu atau Yang kami geluti itu ya memang beberapa teman itu sebenarnya di Sukarela itu kebanyakannya dia menjual lukisannya entah dari mana bisa saja. belum tentu pelaku seninya sendiri? Iya, belum tentu. Nah, sebetulnya yang paling penting saya pikir adalah kita terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jadi contoh ya, misalnya pelukis itu sekarang sudah misalkan sudah tidak lagi misalkan menggambar yang realis, yang sawah gunung misalnya seperti itu. Cuma sekarang lebih ke konsep, ke wawasan, ke ide gitu kan. Itu yang lainnya pun medianya juga sudah banyak berkembang. Selain kaca mungkin lain-lainnya. Banyak sekali sekarang apapun sudah bisa jadi media gitu. Nah itu maksud saya itu juga kan kita harus ikut gitu. Itu yang perlu apa pemerintah membuat atau menyediakan wadahnya gitu. Nah mungkin
banyak. Kalau komunitasnya terkumpul di mana itu? Nah itu. Tersebar mas. Oh, tersebar. Kalau apalagi Berantakan. perupa. Berupa Dia sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Gitu. Iya, iya. Dan saya mengamati perkembangan seni rupa itu mas. Jadi mereka itu kemarin kita ngobrol sama anak-anak muda. Yang saya kira kalau kepala dinas siapapun yang usianya sekarang kan kepala dinas usianya mendekati 50 lah ya. 50-an. Pasti tidak ngerti dengan karya-karya kekinian. Taunya mereka seni rupa itu adalah kanvas, pameran lukisan. Bahkan seorang kepala dinas, Mas Denal, itu tidak bisa membedakan mana gambar dan mana lukisan. Itu saya kira itu menjadi standar. Nah, sekarang itu anak-anak kita itu menggunakan digital dengan sangat luar biasa karya-karya. Karena karya yang baik itu mampu memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Ketika saya melihat karya mereka, ada gagasan yang saya terima. Tidak sekedar sebuah tontonan yang setelah itu bagus, cuma gitu doang enggak. Nah ini anak-anak muda kita ini jauh lebih. Dan yang saya takutkan sebetulnya, tapi ya karena pemerintahnya mau, mereka apatis nantinya terhadap pemerintah. Nah ketika mereka semua sudah tidak percaya dengan pemerintah, ini berbahaya. Dalam perspektif saya berbahaya. Nah pemerintah terlalu cuek, istilah saya itu, terlalu cuek terhadap pergerakan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Mungkin bukan terlalu cuek, ini karena lagi sibuk mikirin COVID-19. Oke, mungkin. itu memang alasannya paling enak. Itu alasan sekarang. Itu 10 tahun yang lalu juga Tahun juga itu. Itu alasan yang paling Kalau 10 tahun lalu ada corona, ada covid, Iya. itu juga. Baik, saya ingin bergeser ke Pak Jenal nih. Nah, Jenal. Pak Jenal ini kan luar biasa nih, kita ketemu dengan penyair, sastrawan, pelaku seni musik, ya kan, ada Mas Cepi, ada Mas Kampleng, Mas Agus, ini kira-kira Cirebon ya. Bagaimana mengakomodir dunia seni budaya ini? Baru nyampe rumah, Pak Dhani telepon. Ya. Saya ditunggu di gedung negara, ada apa nih gitu kan? Acara apa? Udah datang aja. Kan saya bingung, acaranya santai, resmi, Ya. apalagi main olahraga, kan saya juga nggak tahu. Padahal saya berharap Pak Jenal kesini tuh pakai baju batik, rapi, bisa kita ketawain bareng-bareng. Acaranya ngobrol sama seniman. Kalau seniman sih, Ya. ya saya tahu dunia seniman ya. Apa bukan tahu? Saya punya teman-teman yang karya seniman ya. Waktu itu teman saya itu dia ahli ngegambar. Gambar, jadi sesuai dengan wajah aslinya hampir mirip kok. Gitu kan. Saya juga pernah dihadiahi itu, dihadiahi apa namanya? Foto saya, lukisan saya. Lukisan. Lukisan. Itu termasuk seni rupa ya, Pak? Pakai pensil, Iya. pakai pensil. Ya kan? Jadi memang sebetulnya seni itu bagian daripada kehidupan yang memang harus dilestarikan, dan memang saya sebagai pihak swasta, ya kan, juga turut peduli dan insya Allah bisa bersinergi dengan seniman untuk bisa memajukan seni di kota Cirebon, ya kan? Karena tanpa beliau-beliau ini, ya Cirebon nggak akan indah. Seperti itu, ya kan? Jadi seni itu sumber keindahan lah ya. Sumber keindahan. Iya, iya. Karena inspirasi kehidupan itu kan ketika Pak Dhani masuk ke ruangan saya kan penuh dengan seni kan. Iya, benar ini. Ruangannya benar. Silakan main ke ruangan saya. Kantor yang berbeda sekota Cirebon cuma ada di kantor ruangan saya. Wah, menarik. Menarik. Ya kan? Bisa jadi galeri nih. Kalau begitu orang seni masuk ke ruangan saya, ya kan? Itu ruangannya penuh dengan lukisan abstrak, ya kan? Yang hanya dicatnya tuh pakai jari, ya kan? Tapi indah hasilnya. Kenapa? Karena yang mengerjakan adalah orang yang memang cinta dengan seni, Mengerti seni juga. Kalau gitu beliau harus diangkat. Wah, Bapak seni Menjadi kepala dinas ketertiban pikiran dan hati manusia. Nah, ini kepala dinas baru nih. Itu kepala dinas baru yang diambil dari Pikiran. Tapi swasta. Kalau beliau kepala dinas gangguan pikiran. Itu kantornya khusus Pak. Iya. Pas keluar sekarang geleng-geleng Pak. Karena Iya. yang namanya kita hidup itu kan harus bersinergi dengan semua unsur kehidupan. Kita tidak bisa ketika kita senang musik hanya hidupnya di musik aja, nggak bisa. Kita harus bersinergi dengan orang yang memang seni, musik dan lain sebagainya harus kita. Terutama pelaku seni musik itu harus dengan pelaku seni pagelaran Biar bisa dipadukan. Ya kan? Dan yang perlu saya tahu juga, saya perlu info dari teman-teman seniman ini ketika ada kegiatan-kegiatan, ya infokan aja ke kami, ya kan? Nanti kami akan lebih memeriahkan acara tersebut. Oh, wah ini luar biasa nih, sekali-kali lah kalau Santel tuh undang para seniman silaturahmi, terus kemudian kita bisa
yang paling memungkinkan adalah ketika seniman ingin perjalanan keluar kota bisa pakai Surya Sato dan bisa saya gratiskan gitu. Wah, ini berapa nih mau konser nih? Kalau kata Mas Donald begitu, bisa-bisa Komisi 3 memberikan surat kuasa. Ya, jadi itu Mas Donald. Ini Sebenarnya sih gini Om, ini Ya, kita Tuan. ini semua ini pada kumpul ini ya. Ya. Semuanya pelaku kegiatan pariwisata. Ya. Bergerak di bidang seni, ya ini bidang transportasi. Ya, Jadi matching dikit lah ya. Ya, ini seni transportasi. Transportasi. Ya, tapi sebetulnya yang sering Mas Zainal sampaikan itu juga memang sering beberapa kali saya perhatikan teman-teman di pemerintahan menyampaikan seperti itu, bahwa harus bersinergi kita ini dan lain sebagainya. Jadi yang jadi problem lagi-lagi adalah bahwa kami itu siap bersinergi dengan siapa saja. Kita bukan sekumpulan orang yang eksklusif, tertutup. Untuk kita di kampung kita juga kita bersosialisasi dengan RT, RW, bayar IWK juga, meskipun kadang-kadang kewajiban kita sama tapi hak yang kita terima tidak sama. Semisal dalam dunia seni pertunjukan misalnya, saya perhatikan di Cirebon, kalau teman-teman seni tradisi itu dapat perhatian dari pemerintah, mesti kecil. Seni tradisi. Ya, sebutlah sanggar-sanggar, tari topeng, masres, sintren, dan lain sebagainya dapat bantuan. Kalau nggak salah dulu, kalau tidak salah ya dulu ya, saya pernah dengar itu 5 jutaan setiap sanggar. Setiap bulan. Oh, setahun sekali. Sekali, Pak. Kalau setiap bulan bagus ya. Lumayan itu. Lalu Pak, yang tidak menarik menurut saya adalah bagaimana dengan teman-teman seni musik, seni pertunjukan yang tidak bergelut di tradisi. Semisal hari ini beberapa teman-teman yang bergerak di bidang digital, seni digital atau multimedia, terus perfilman, terus lagi anak-anak band. Ya, teman-teman band itu dari beberapa genre, Mas. Hip hop, reggae, kemarin saya Mas Tani juga hadir di channel kita ngomongin itu. Mereka itu tidak pernah disentuh sama pemerintah. Kenapa harus ada perbedaan seperti itu? Ada sanggar yang dapat bantuan, sementara ada kelompok-kelompok yang bergelut di kesenian, kenal saja tidak pemerintah. Bahkan yang lebih cenderung saya perhatikan kemarin, jadi kita ini kalau mau itu harus terdaftar di dinas sebagai sebuah kelompok. Lalu bagaimana dengan penyair dan seni rupa? Mereka nggak punya kelompok, mereka berdiri sendiri. Akhirnya ada teman-teman yang ngakal-ngakalin demi kepentingan bantuan itu. Senimannya jadi ketua, istrinya jadi bendahara, sekretarisnya anaknya agar dibilang kelompok, demi kepentingan bantuan yang saya kira tidak terlalu besar, 5 juta untuk kegiatan setahun gitu. Saya kira untuk sewa gedung pertunjukannya saja sudah tidak cukup gitu. Atau membeli sewa genset, sewa lighting itu sudah tidak cukup. Mas Dedi, mungkin gini ya, kan kadang sesuatu itu akan nampak kelihatan tuh ketika berhimpun. Iya kan, Ya. ketika keberadaannya sporadis itu kan kadang menjadi sesuatu yang kadang tidak nampak, terkecuali memang sudah Ya. Nah, apa tidak terpikir misalkan dari dunia sastra sendiri, terus kemudian seni rupa untuk membuat perhimpunan? Ada sih Mas, itu ada. Sehingga Ada. Mas pemerintah itu punya Ini. kalau bicara tentang seni rupa misalkan, Ada. wah, Mas Agus Keblum dan teman-temannya. Nah, ini jadi ada Dewan Kesenian. Di kita itu ada Dewan Kesenian Cirebon. Cuman celakanya Dewan Kesenian ini diisi sama teman-teman yang tidak memahami dunia birokrasi. Kan jadi Dewan Kesenian itu adalah menampung persoalan, kepentingan, ide dari berbagai sanggar. Idealnya kan seperti itu. Jadi kalau saya ngomong tentang persoalan gedung kesenian, maka itu kepentingan Dedi Kampleng pribadi dengan kelompoknya, walaupun kelompok saya. Tapi kalau Dewan Kesenian berbeda. Dan celakanya Dewan Kesenian hari ini di daerah, bukan saja di Cirebon, di hampir beberapa daerah di Indonesia itu diisi sama seniman yang hanya bermodalkan rambut gondrong atau kepalanya digundul gitu. Tidak memiliki kemampuan daya cipta yang luar biasa. Saya mengutip istilah Mas Willy itu, Mas Rendra itu daya hidup yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka mampu mengembangkan sanggar-sanggar atau sebuah komunitas? Menghidupi kelompoknya sendiri aja dia gak mampu kok.
tiba-tiba dia mewakili kepentingan kami. Gitu. Itu yang terjadi di hampir setiap daerah, berbeda dengan Jakarta, Bandung, dan Jogja mungkin. Karena bahkan konon di Jakarta sudah hampir 11 miliar anggaran untuk Dewan Kesenian. Bahkan gini Mas Dedi ya, terus kemudian Mas Cepi, Ya. terus Mas Edeng. Edeng ya. Sebenarnya itu kan di dalam undang-undang tentang kepariwisataan itu jelas bahwa setiap pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha kepariwisataan itu 50% itu diperuntukkan untuk kepentingan pelestarian seni budaya di suatu daerah. Iya. Perintah undang-undangnya Iya, begitu. undang-undangnya gitu. Kan begitu. Iya. Nah, ya Anaknya kan? sama di undang-undang juga Kalimat fakir itu miskin begitu, dan itu dia tapi faktanya Nah, tidak. ya, maksud saya Iya. ini kan merupakan pintu masuk ya dari sebuah regulasi yang ada. Sehingga para pelaku seni budaya juga perlu menuntut hak konstitusionalnya kan Iya, begitu. betul. Nah, yang selama ini mungkin terabaikan ya. Pembangunan lebih terkonsentrasi kepada program-program yang sifatnya developmentalistik misalkan. Nah, ke depan bagaimana supaya kegiatan pelestarian seni budaya yang ada di Kota Cirebon terutama nih termasuk juga karya-karya anak Kota Cirebon ini bisa tidak hanya saja terwadahi tapi juga bahkan mungkin bisa termajukan kan begitu. Saya pikir pintunya itu sudah ada kan, dengan tadi ada Dewan Kesenian itu sebetulnya. Iya, Jika itu seharusnya. memang berfungsi dengan betul, gitu, berfungsi dengan betul, mereka bekerja dengan betul, memahami dengan baik, kayak gitu. Saya pikir itu bisa karena hanya itu yang bisa Salurannya ya. salurannya hanya itu yang bisa mengajukan Oke, anggaran. terus kemudian juga Mas Sebagainya. Cepi ini sebagai seniman senior nih di Kota Cirebon Ya. nih. Ini Mas TP juga di sini Mas ini sudah seniman senior pula. Karena Seniman saya ada merasa senior junior, Mas. maksudnya gini ada mayor dan minor. Bayar minor. jadi dari yang saya tahu itu kan, wah beliau ini Pokoknya penggemar saya anak dan istri di rumah ada. yang sudah malang melintang. Nah ini seperti antara seniman dengan Dewan Kesenian sendiri gimana sih Mas sebenarnya nih? Saya nggak terlalu mengamati ya. Kalau saya sendiri saya sibuk bikin lagu lah, bikin lagu Iya, karya iya, sendiri iya, gitu. iya. Bikin lagu, berkarya, gimana caranya? Karena kan capek juga nyari kata-kata itu kan. Kalau saya nggak melihat seperti tentang kehidupan kesenian seperti apa. Berkarya saja kalau saya ini seperti itu. Bagaimana kira-kira minimal ini ada terus bermanfaat untuk orang lain, menjalin silaturahmi lewat musik itu. Seperti itu. Jadi saya nggak Terlalu mengamati sampai ke situ. Wah, nggak terlalu. Cuma mungkin ada tadi itu kalau main bola kan ada penyerang gitu, ada back, ada apa gitu. Masing-masing punya peranan sendiri-sendiri. Tapi kalau ini pendapatnya seperti ini kan seperti ada sesuatu yang memang harus difasilitasi, terutama komunikasi antara pelaku seni dengan Dewan Kesenian. Yang mestinya kan Dewan Kesenian dibentuk itu kan dalam kepentingan tadi ya, seperti aspirasi yang pegang Mas Agus. Ya bisa menampung aspirasi para pelaku seni di Kota Cirebon kan begitu mestinya. Mestinya kan ada wadahnya ya berarti kan mestinya Ya, kan. ini kan karena tadi berkali-kali saya hitung lebih dari 10. Mas Dani menggunakan kalimat semestinya. Makanya saya bikin lembaga namanya Mesti, Mas. Ya, iya, Mesti iya. Cirebon. Iya, iya. Majelis Seni dan Tradisi Cirebon itu saya singkat menjadi Mesti Cirebon. Beberapa teman juga saya kira kita juga sudah mulai muak juga ngomongin tentang Dewan Kesenian. Karena semakin diomongin semakin nggak dengar. Iya, iya. Jadi kita akan mudah-mudahan bulan Maret kita akan bikin pameran. Kalau pameran sampai bulan Maret tidak ada galeri, kita pameran di pinggir jalan. Jangan salahkan juga nanti kita bikin pameran di rel kereta. Ya sebenarnya kalau untuk pameran nih berapa ruang sih yang mesti dibutuhkan? Ya sebenarnya itu sangat relatif sekali Mas kalau itu. Ya kalau mau Padahal kan gedung DPRD itu kan sangat artistik ya kalau untuk Nah. apa namanya kenapa tidak gitu misalnya? Nah, ruang pamer itu tidak harus artistik. Oh, barangkali suasananya harus Enggak. artistik Ketika gitu kan ya? ketika waktu itu ada pameran seni rupa sempat di Keraton Cirebonan ya. Iya. Itu malah si karyanya itu habis gitu. Karyanya itu nggak bicara karena memang ruangannya itu udah bicara gitu. Si ruangan keraton itu kan bicara banget gitu, kuat banget. Tapi kalau Kita coba punya ruangan kosong, dinding kosong gitu.
dengan lighting cukup. Dan saya kira gini, pernah terjadi, saya lupa tahunnya, di Cirebon itu ada pameran seni rupa diselenggarakan di tempat pembuangan sampah. Itu betulnya bentuk kritik terhadap pemerintah. Karena kita tidak punya waktu itu, saya tahun berapa saya lupa. Dan celakanya itu diresmikan sama pemerintah. Nah, itu yang lucu. Acara pameran itu dibuka oleh pemerintah. Bagi saya itu dia pemerintah bikin di mukanya sendiri. Iya kan? Dia menampar dirinya sendiri. Nah, kekhawatiran saya anak-anak muda kita ini sekarang ketika tidak dikasih ruang untuk berkarya, mereka bikin karya di sembarang tempat. Kalau pameran itu berapa lama sih? Tergantung juga. Itu juga. Misalkan biasanya yang sudah-sudah Ya bisa antara seminggu paling lama sebulan gitu kan ya. sebulan. Seperti itu. Sebetulnya sih ya betul tadi, banyak ruang-ruang yang bisa dipakai kalau misalnya memang mau. Dan kami juga sudah mengajukan sebetulnya mana aja nih video yang tidak terpakai, yuk kita bikin. Misal begini Mas Dani, kami berkali-kali juga melakukan komunikasi. Misalnya, itu saya perhatikan aja di sebelahnya, ada sebuah taman yang saya kira dibangun dengan anggaran yang cukup besar ya. Apa namanya, Taman Kerucuk. Oh iya. Ya. Kami mau berpartisipasi. Boleh nggak sih kita membangun kota Cirebon, tanah kelahiran kita sendiri? Sini kita kelola. Nah, tapi pasti pandangan mereka adalah ini anggarannya, pikirannya seolah kita meminta anggaran. Iya. Padahal kita kasih ruang kita. Gitu. Nah, kalau gedung kesenian yang sekarang ada itu, kalau kita menghadirkan teman-teman yang datang dari berbagai kota ke sini, saya kira bikin malu lah. Yang malu bukan saja saya sebagai pelaku seni, tapi pemerintah juga akan merasa malu. Semisal kenapa saya mengatakan bahwa gedung kesenian kita ini tidak representatif. Bayangin saja, ada sebuah gedung kesenian, bawahnya pakai keramik berwarna putih. Panggungnya. Itu ketika ada lighting, cahayanya akan atapnya pakai seng, Mas Dena. Kalau Mas Dena nanti pernah masuk ke gedung kesenian itu, pakai seng yang dipastikan kalau musim hujan kita bikin pertunjukan, suara hujan Lebih dominan. Dan yang celakanya lagi yang tidak mengerti adalah ruang akustik. Ruang akustik ini gedung ini lebih tepat untuk hitanan kan, gedung pernikahan lebih tepatnya. Akustiknya itu cukup menggema. Kalau saja saya bikin pertunjukan teater, saya bilang, bohong, aku cinta padamu, hong hong hong, hong hongnya itu masih ada. Jadi kalau Mas Dani nanti bikin sambutan atau nanti Ibu Ketua DPRD sambutan di gedung kesenian, kita cuma cukup bilang satu kata aja, bohong. Mas Dani ngomong apa? Hong 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 hong, itu masih ada gitu Mas. Dan itu, dan saya kira itu harus dikerjakan sama ahlinya. Ya siapa yang mengerti itu ya teman-teman arsitektur, bangun, dilibatkan mereka diajak bicara, jangan seniman tari topeng. Seniman tari topeng diajak bicara tentang pembangunan gedung kesenian, yang nggak ngerti. Yang dia tahu adalah seniman tari topeng bagaimana seni ini lestari. Bagaimana kesenian leluhur kita ini masih tetap bisa dinikmati oleh generasi sampai dengan hari ini. Ngomongin gedung nggak ngerti. Saya kira di pemerintahan itu lengkap, duitnya ada, infrastrukturnya ada, dinasnya ada, bahkan ada yang saya perhatikan itu kalau baca itu ijazahnya itu ada yang insinyur, saya kira itu duitnya ada. Apa yang jadi alasan gitu sampai dengan hari ini ruang-ruang kreatif tidak dibikin oleh pemerintah. Tapi ada satu lagi Pak, yang kemudian ini berkali-kali diambil ketika pemerintah kan jadi simplifikatif. Karena merasa sudah mengumpulkan beberapa seniman, maka jadi legitimasi untuk membangun apapun. Ini atas persetujuan, atas musyawarah dengan seniman kok, gitu kan. Meskipun seniman yang maksud itu siapa, kapabilitasnya seperti apa untuk persoalan yang sedang dihadapi. Ini kerap terjadi. Itu politisasi saya bilang ya. Jadi Pak, di beberapa dinas itu atau sebut tadi dinas budaya dan pariwisata itu membuat sekelompok orang diklaim sebagai seniman. Diklaim ya, didandanin lah ya, mukanya ditem-temin, rambutnya digondrong-gondrongin, suruh nongkrong di gedung kesenian gitu. Terus dikasih duit, suruh bikin akte, notaris, bikin komunitas, bikin sanggar gitu. Hanya ketika mereka ingin bikin sesuatu, misalnya gedung kesenian dibikin atapnya pakai seng, yang diundang itu mereka. Istilah zaman dulu itu antek-antek lah, istilah mereka. Saya lebih menggunakan istilah dulu, bukan istilah saya loh. Antek-antek istilah saya sih orang-orang baik-baik kan. Gitu, jadi itu mereka bikin seperti itu. Nah, akhirnya beberapa teman-teman yang berpikir serius terhadap karya cipta, gagasan, lebih memilih ke daerah-daerah yang ada ruang, meninggalkan tanah kelahirannya. Padahal Cirebon sungguh melahirkan seniman-seniman yang luar biasa.
di daerah mana, di dunia mana ada topeng celana dengan berbagai versi. Ada Losari, Palimanan, cuma di Cirebon. Kalau Arab itu cuma punya alat musik apa itu? Gambus. Terbang dari kulit doang. Lah kita itu di keraton itu ada gamelan sekaten yang sampai sekarang saya kira pemerintah pasti nggak tahu. Iya. Apa rambut gede itu apa, rambut cilik itu apa. Itu kaya sekali. Kita bisa bikin alat musik, leluhur kita itu bikin alat musik yang jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Tapi sampai hari ini peradaban kita jauh tertinggal. Ya, sepertinya Mas Deddy Kampleng udah mulai kesel nih. Enggak. Saya kalau ngomong begini Mas. Ini kebetulan ini channel saya. Saya tidak menjadi host gitu, nggak jadi moderator. Katanya jadi moderator. Kalau moderator rem terus. Moderator saya nge-rem. Iya, makanya saya ambil alih supaya apa yang ada yang dalam pikirannya Mas Deddy Kampleng itu bisa tereksplor dengan Iya. lebih maksimal lagi. Ya Mas Deni, ini kita yang hadir hari ini semua lahir di Cirebon. Pasti bangga jadi orang Cirebon. Saya lahir di Bandung. Di Bandung, tapi Saya orang Cirebon yang lahir di di Bandung. Bandung. Cuma numpang sesar ya. Nah, cuma Romius. kita juga berkali-kali malu. Kota lain itu di tengah kota tubuhnya keren, mencerminkan peradaban. Dari tubuhnya aja mencerminkan peradaban. Lah kita, Karya seni lah ya. karya seni. Saya dari mulai SD sampai rambutnya udah putih Mas. Ini perasaan jalan Pasuketan nggak berubah gitu aja. Ini ada pembangunan tidak sih gitu. Udah ya kita nggak ngomongin mental, nggak usah ngomongin fisik saja. Bahkan sekarang yang tempat-tempat titik banjir ini bertambah, Mas Dani. Genangan. Hah? Genangan. Genangan. Genangan itu Ini bertambah. ternyata tidak hanya konsen terhadap soal Seni. saja ya ternyata. Iya, Ya. ternyata. Jadi menurut Pak Jenali kira-kira ini nanganin banjir gimana? Nah ini nih, enak ngomongin banjir aja, Jadi- ngomongin banjir. ngomongin Mas banjir. Dinas sepakat dengan banjir atau genangan? Kalau saya yang namanya banjir itu adalah air yang memang tidak pada tempatnya. Justru sekarang itu air udah ada di tempatnya Mas. Nggak ada di Jadi sekitar sebenarnya ini lubang-lubang banjir gitu. atau genangan katanya? Banjir. Oh, banjir. Karena menenggelamkan motor-motor Gojek kita kan. Jadi kalau sebelum kita ngomongin banjir, saya sepakat dengan tadi Mas Deddy Kampleng mengatakan bahwa Cirebon itu kaya dengan seni leluhur ya. Jadi peninggalan dari orang-orang terdahulu itu meninggalkan seni yang begitu banyak yang perlu dilestarikan karena bangsa yang besar adalah bangsa Ya. yang menghormati ya kan jasa pahlawannya, pahlawan seni musik, seni rupa Ya. ya kan seperti itu. Nah itu yang perlu kita lestarikan ya. Kalau saya hari ini ketemu dengan penggiat seni, saya akan coba berpikir mengikuti pikirannya orang seni ya kan. Saya bukan orang pemerintahan, saya di swasta. Saya itu dari dulu berpikiran apapun juga kalau bisa kita berdiri di kaki kita sendiri deh, jangan mengharapkan bantuan Ya, itu. dari pemerintah. Ya. Yuk kita sesama wong Cirebon ki wong dewek Yo. priben carae gawe seni kesenian orang Cirebon ini maju ya kan. Iya. Bagaimana Cirebon ini bisa kita bangun, kita kreatif, kita yang punya ide, yang punya gagasan, kita tampung, kita buat rencananya, kita buat goalnya, lalu kita jalankan ya kan. Rencanakan aja dulu Hey. ide besar. Jangan punya pikiran dari mana dananya, jangan dari mana uangnya. Karena uang tuh ngikutin sendiri. Kayaknya Pak Jenal udah mulai semakin siap. Apalagi kata-kata wah mengikuti sendiri. Nah, Betul, Itu betul. kiat-kiat pengusaha sukses. Jadi Sukses tuh begitu. apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita inginkan, ketika kita yakini secara sungguh-sungguh, itu akan melahirkan. Ya itu udah terjadi Mas Jena. Iya. Hampir 10 tahun, 20 tahun kemarin teman-teman seniman itu, teman-teman kreatif dan masyarakat itu sudah yang kita diskusikan adalah kekhawatiran. Ketika kalau saja semua masyarakat berpikir nggak ada pemerintah gua jalan, itu berbahaya. Dan itu yang harus diwaspadai sama pemerintah. Kita sih senang-senang aja. Dari Selama kemarin ini juga jalan. sih. jalan sampai hari ini misalnya kita ini bikin channel mesti Cirebon melakukan dokumentasi beberapa seni tradisi, senian dan tradisi yang ada di Cirebon tanpa keterlibatan pemerintah jalan aja. Ini omongan kita ini sekarang disaksikan masyarakat Nusantara.
masyarakat Nusantara. Jadi yang harus diwaspadai pemerintah, awas loh, semakin hari kita ini ada ruang-ruang untuk terus senantiasa berkarya dan meninggalkan mereka. Kalau kita sudah meninggalkan mereka, wah itu berbahaya. Bahaya besar bagi negara, karena tadi saya setuju, hampir semua orang setuju, bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki peradaban menurut saya. Nah, ketika kita masyarakatnya meninggalkan pemerintah, maka perspektif saya semakin mundur pada persoalan peradaban. Tapi ini sementara tupoksi pemerintah ada dan harus berperan. harus berperan. Ya. Kita juga nggak maksa mereka. Dari dulu kan kita nggak pernah maksa mereka turun jadi PNS. Mereka sendiri yang ngotot-ngotot kok daftar dari PNS. Sekarang sudah diterima, difasilitasi sama kami masyarakat. Dari mulai kendaraannya, makannya, kantornya, masyarakat bekerja untuk kita. Nah kalau mereka bekerja hanya untuk dirinya sendiri, ya kita sih silakan aja, monggo-monggo saja. Tetap aja kita bayar pajak kalau ada, bayar IWK kalau ada, iuran wajib kampung IWK Del. Ini ngomong-ngomong sebenarnya pisang goreng, Boleh, bala-bala ini properti atau Nah, apa nih? karena ini kita Atau konsumsi? Nah, karena kita ini channelnya ada di sebuah channel, nanti diskusi kita bisa kita lanjutkan. Iya. Makanya, Oke. kita bisa lanjutkan, tapi ini ada keterbatasan waktu channel, nanti kita diskusi lanjut. Nah, saya ambil alih moderatornya. Baik, sahabat Nusantara, demikian perbincangan pada malam hari ini. Memang masih banyak yang harus diperbincangkan. Tadi itu bukan sebuah kekesalan atau sebuah keluh kesah karena kita Aspirasi yang kuat. aspirasi yang kuat, karena dari dulu kita hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Jadi saya atas nama teman-teman semua mohon maaf apabila dalam tayangan pada malam hari ini ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan. Sungguh dasarnya adalah kami sangat cinta terhadap Cirebon. Selamat malam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.